Halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh dikenalkan namanya dan sekarang ada di mana? Halo. Ya, Ya. untuk nama nama saya Arya Susilo, tinggal saat ini di Depok, Ustadz. Oke. Beberapa waktu yang lalu Pak Arya menghubungi saya, katanya ada kisah keajaiban salawat. Boleh dong diceritakan dari Iya, awal? iya. Iya. Ya Allah, banyak banget nih Ustadz sebenarnya. Nggak apa-apa, banyak-banyak juga nggak apa-apa. Nah, iya, iya. Nah, dari yang ini dulu ya. Dari Bapak awal mula Bapak mengenal salawat seperti apa gitu? Nah, nah, awal awal mulanya itu tahun masih SMA, Ustaz. Oke. Dulu saya sering sering baca buku tentang sholawat, keajaiban sholawat. Mhm. Nah, dari situ awal mulanya kelas 3 SMA tahun 2005. Oke. 2004 2005 itu. Nah, Mhm. itu kan apa? Sekolah nilai prestasi itu peringkat paling dari kelas 1 sampai kelas 2 tuh nggak pernah juara, Ustaz. Nggak Oke. pernah ranking lah. Bahkan sampai bapak saya tuh kalau mau apa kan kadang dulu kan ada kan orang tua disuruh jemput ngambil rapot tuh Mhm. untuk kenaikan kelas. Nah, Ya. tuh sampai bapak saya tuh bilang untuk tahun depan jangan coba-coba untuk ngajak bapak ngambil rapot kalau nggak punya prestasi, malu-maluin aja, itu kata bapak saya. Oke. Terus? Ya, karena bapak saya tuh apa, saya dengan kakak-kakak saya tuh rata-rata kakak-kakak saya tuh sama adik-adik saya tuh kalau sekolah prestasi semua, Ustaz. Oke. Ya. Nah, saya jadi aduh tekanan ini kan, tekanan batin. Dari situ berazam lah berubah untuk bertobat. Terus apalagi ya pikir-pikir coba-coba sholawat. Ya, Pada sebentar, saat Pak Arya, dulu salawat itu iya. diajarkan oleh ustadz atau guru waktu Bapak SMA dulu, ada yang ngasih tahu gitu atau gimana? Kalau kamu ada Nggak hajat ada, begini, Ustaz. Hah? Kalau dulu cuma membaca dari buku itu, Ustaz. Oh. Fadilah sholawat. Oh gitu, tidak ada yang guru yang mengajarkan tuh kalau kamu ada hajat begini, kalau nanti kalau kamu banyak baca salawat doa-doa kamu dikabulkan, nggak ada yang ngasih tahu gitu ya? Nggak ada, Ustaz. Nah, dari situ alhamdulillah pas hari pembagian bagi rapor itu saya udah pasrah ya. Udah pasrah, terserah, pasrah. Yang nama juga cuma apa, ikhtiar kan, ikhtiar secukupnya. Dulu saya lemahnya di hitung-hitungan, jadi saya nggak terlalu berharap ya pada saat hari H itu. Oke. Hari pembagian rapot itu sampai itu pun saya nggak datang, Ustadz. saya nggak datang, bapak saya nggak datang. Nah, waktu itu ada acara outbound. Oke. Outbound. Nah, hari hanya saya nggak datang. Tiba saya disamperin pada saat udah sore lah, pembagian rapot kan udah selesai tuh. Saya didatengin, bilang teman saya sambil nepuk pundak saya tuh gitu kan. Wah, luar biasa nih, diem gitu, bisa juara. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu kan, maksud teman saya itu apa gitu. Dia senyum aja, nyalamin dia. Tiba-tiba ada yang lagi datang nyalamin gitu. Kok nggak datang sih tadi? Padahal berdiri loh di tengah lapangan gitu. Apaan sih katanya? Saya penasaran siapa emangnya yang juara? Itu sempat juara 3. Banyak benar, saya tanya lagi ke teman-teman yang iya benar. Waduh, insya Allah sih itu saya benar-benar ngerasakan gimana ya keajaiban itu. Masya Allah. Itu jadi tahun pas kelas 3 itu ranking 3 Ustaz. Bapak saya pas besoknya saya pulang itu, waduh, kok nggak kasih tahu gitu, kata bapak saya. Lumayan nih dapat foto-foto gitu. Oke. Nah, itu keajaiban yang pada saat SMA ya Ustaz ya. Awal-awal. Nah, yang
Dulu sempat cita-citanya pengen jadi polisi, Ustadz. Oke. Ambisi lah, terobsesi gitu kan, tahun 2006 2007 tuh. Tinggi saya sekarang nih 162 cuma, Ustadz. 162 cm. Dari dulu tuh berenang sampai 2 tahun tuh nggak nambah tingginya, Ustadz. Tinggi saya tuh nggak nambah, cuma segitu. Sholat tahajud maksimalin, kata ibu saya, sholat tahajud jangan lupa, sholawat jangan lupa, dikencengin, banyakin. Sholat duha itu saya. Sholat duha pada saat hari H ada pembukaan, Ustaz, pembukaan tesnya tuh, tes polisi. Saya udah ngukur tinggi, udah pesimis, Ustaz, pesimis banget. Kok udah 2 tahun nggak berubah tingginya. Saya datang ke Polres, tes, ikut ngukur tinggi. Ternyata pada kata panitia, maaf Mas, belum keterima nih, tingginya kurang. Aduh, sedih saya, Ustaz. Pulang saya, ditanya ibu saya, gimana ini, udah udah daftar? Udah. Gimana hasilnya? Males saya jawabnya. Saya bilang nggak diterima, percuma. Udah ikhtiar 2 tahun berenang pagi sore berenang, berdoa, saya udah bilang gitu, berdoa, sholat tahajud udah, sholawat udah, percuma. Saya sempat kecewa benar, Ustaz, sama Allah waktu itu. Sampai saya ngomong ke ibu saya, mulai hari ini saya nggak mau lagi sholat tahajud, nggak mau lagi sholawat, percuma, sia-sia. Saya bilang gitu. Iya, sampai ibu saya bilang nggak boleh kayak gitu, sabar aja, kita nggak tahu jalan Allah gitu. Sampai saya kecewa, saking kecewanya sampai saya tertidur, Ustaz. Masya Allah. Sampai tidur siang ya. Tiba-tiba tidur siang udah sejam, ditelepon, ada telepon. Waktu itu masih ada tuh telepon rumah. Teman bapak saya nelpon dari Polda gitu. Nah, waktu itu saya maaf batuk. Waktu itu saya tinggal di Bangka Belitung, Ustaz. Saya kelahiran Bangka Belitung. Oke. Terus? Telepon dari Polda, teman bapak saya nanya saya, itu si Susilo udah daftar? Udah, katanya. Gimana? Saya disuruh ngangkat. Percuma Om, saya bilang, tinggi saya kurang. Emang tingginya berapa, katanya? 162. Bisa, katanya gitu. Kata Om itu, bener Om, kan tingginya 163 minimal itu. Bisa. Kebetulan 1 jam sebelum tadi, sekitar jam 1, itu telegram rahasia Kapolri, bahasanya keputusan ya, keputusan Kapolri itu tiba-tiba nggak tahu, baru nyampe dari pusat itu, baru nyampe ke Polda, tingginya berubah, belum disebarkan ke Polres. Emang berapa Om tingginya? Saya bilang 160. Ya Allah, beneran Om? Saya bilang iya. Tuh kan, kata ibu saya langsung nyeletuk, nggak boleh kayak gitu kan. Saya langsung, ya Allah, luar biasa, Masya Allah ya. Saya mungkin wasilah sholawat memang luar biasa sampai bisa merubah ya. Saya padahal belum pernah ketemu lah ya, bahasanya dengan Kapolri kan, kita mintanya ke Allah nyentuh ke Kapolri. Waktu itu kalau nggak salah zaman Kapolrinya Pak Sutanto. Tahun 2006 2007. Yang anehnya, Ustaz, perubahan tinggi badannya itu cuma 1 tahun. Nah, selanjutnya itu setelah saya nggak ikut tes lagi, kembali lagi. Itu udah berubah lagi, udah kembali 163 cm. Nah, di situ saya membuat saya, Insya Allah ya, luar biasa sholawat itu. Terus? Itu untuk halo. Kenapa, Ustaz? Jadi singkat ceritanya Mas udah diterima jadi polisi. Jadi sekarang profesinya polisi nih? Enggak. Waktu itu kan saya sempat ikut tes lah, tes polisi, sempat ambisi lah ya. Cuma saya di waktu itu pas untuk tes tinggi itu kan lulus tuh. Tapi tes kesehatan dalam saya gugur karena ada penyakit. Ada sampah gitu. Itu juga mungkin kalau
ingat dengan wasilah sholawat mungkin Bisa juga tuh. bisa dikabur-kaburkan. Tapi kan udah malah salawat gitu ya. Oh, iya. Tuh. Nah, selanjutnya keajaiban yang lain tuh ini mau sampai 15 semua atau gimana Ustaz? Ini Ya, sebentar. 16 Gini aja. keajaiban sih yang tertulis. Ya, Atau mau di antara yang 15 itu apa yang paling berkesan atau yang paling dahsyat dirasa coba diceritakan dulu yang mana yang paling berkesan yang di antara yang 15 itu. paling tahu bulan 3 kemarin Ustaz. Apa itu? Satu Coba ceritakan. berkesan. Apa? Bulan 3 kemarin itu kan, nah ini kerjaan saya ini kan terlilit amanah nih Ustaz, terlilit amanah hutang 2,5 miliar. Enggak, penghasilan per bulan itu sekarang itu masih di bawah 5 juta lah, kadang nggak nyampe, kadang masih di bawah 2 juta gitu kan. Bentar Mas, biar nggak bingung, Mas ceritakan dulu, Mas profesinya apa sih sehari-hari kegiatannya gitu? Kalau sehari saya pengepul Ustaz, pengepul limbah. Kayak mana tuh kerjanya tuh? Limbah minyak jelantah, tahu kan? Tahu nggak? Minyak Pernah tahu. viral tuh. Minyak jelantah tahu, terus itu gimana cara kerjanya? Itu dikumpulin. Dikumpulinnya gimana? Datang ke rumah-rumah atau gimana? Iya, dikumpulin ke rumah-rumah. Kalau dulu kan profesi saya itu sempat konsentrasi untuk usaha angkutan batubara Ustaz. Cuma nggak berhasil, jadi sempat terhutang 2,5 miliar. Saya sekarang banting setir lah, ganti yang baru. Maksudnya itu merintis itu minyak jelantah diapain? Disuling lagi, dibikin jadi bersih lagi gitu? Dibikin biodiesel Ustaz. Dibikin jadi diesel? Biodiesel, bahan bakar. Oh gitu. Bahan bakar mobil sama bahan bakar pesawat. Kalau bahan bakar pesawat jadi bioaftur, nanti dikumpul dijual ke pabrik. Jadi sistemnya gimana? Mas datang ke rumah-rumah itu meminta atau membeli ke rumah-rumah itu ada minyak jelantah Bu gitu atau gimana? Membeli Ustaz. kalau minta sekarang udah rata-rata di sini udah pada tahu bisnis kan. Oh gitu. Enggak dikasih. Iya. Ada. Oh gitu. Oke, terus dikumpulin ya. Terus sampai mana ya tadi ya? Oke, tadi kan saya nanya profesi, nah itu yang paling dahsyat apa? Coba lanjutkan itu. Oh ya, yang tiba-tiba bisa ikut seminar itu. Ya tadi seminar apa? Kenapa? Tadi kan masih mau ceritakan kisah yang paling terdahsyat itu. Tadi belum masih terputuskan. Apa kisahnya? Iya, itu mau bulan 3 kemarin kan saya ada temen tuh yang cara-cara ngelunas hutang gitu kan, ikut gabung komunitas MTR tuh, masyarakat tanpa riba. Oke. Saya pengen banget Ustaz, pengen banget kan. Nah, terus? Ikut itu, saya gabung tuh, terus diajak sama teman tuh kalau mau gabung bisa ikut seminarnya tuh, seminar MTR di Jakarta di hotel dekat apa tuh ya, lupa saya nama hotelnya tuh. Oke, terus? Biayanya kurang lebih 10 juta Ustaz. Mahal banget. Tiketnya aja 10 juta. Iya. Terus gimana? Itu memang beda Ustaz dengan seminar-seminar biasa gitu kan, dahsyatnya. Saya uangnya jangankan untuk bayar DP ya, tanda jadi aja saya mikir-mikir Ustaz. Terus gimana akhirnya? Nggak ada sama sekali. Saya cuma banyak itu salawat, ya Allah pengen banget gitu kan. Nah, pulang aja saya pasrah ya. Tapi hati walaupun udah pasrah, tapi hati tuh bener-bener ngerasa ngebet bener Ustaz. Ngebet banget, pengen bisa ikut itu. Saya tanda jadinya cuma 100.000 Ustaz. Ya, tanda jadi untuk ikut untuk seminar, untuk tiket itu tanda jadinya 100.000. Kalau enggak udah sebagai tanda keseriusan lah bahasanya kan, panitia ini. Nah, udah kalau bisa ikut ya syukur, saya bilang. Kalau nggak ikut ya udah, yang penting udah ikhtiar. Pulang tiba-tiba udah nggak kepikiran lagi lah mau jadi atau enggak gitu kan, mau bisa ikut atau enggak. Tiba-tiba dari panitia Ustaz nelpon, Mas Arya beneran pengen ikut seminar? Ya
Nah, saya bilang iya Pak, kalau ada uang saat ini saya lunasin, cuma posisinya per bulan aja pemasukan kadang-kadang nyampe 1 juta, kadang-kadang nggak nyampe, kadang-kadang nggak nyampe gitu kan, kadang-kadang cuma 2 juta gitu. Pikir-pikir juga kan kalau mau ikut seminar gitu kan, ya udah Mas Arya datang aja dulu ke kantor malam ini ya, nanti kita diskusikan gimana. Oh iya siap, baik Pak, saya bilang. Nah, malam ketemuan gitu kan, ketemuan. Nah, terus ditanyain, Mas Arya doa apa emangnya? Ini tiba-tiba udah ada yang bayar gitu. Hah? Yang bayar siapa? Saya tanya siapa Pak yang bayar? Ada, dia nggak mau ngasih tahu, ada pengusaha dari Bekasi katanya. Emang dia kenal Mas Arya? Dia kenal dengan Mas Arya yang bayar? Kenapa? Yang bayar itu dia kenal dekat? Nggak kenal sama sekali Ustadz, cuma panitia bilang nih ada orang, bilangnya gitu, ada yang pengen banget kayak yang pengen ikut gitu. Saya sampai sekarang tuh nggak kenal Ustadz dengan siapa yang bayar itu, antara saya dan dengan orang dengan pengusaha tersebut tuh nggak tahu sama sekali, belum pernah komunikasi, belum pernah jumpa fisik, belum pernah. Masya Allah. 3 hari kemudian alhamdulillah di situ, Masya Allah, 10 juta Ustadz. Bayangkan saya selama ini ya hampir 5 tahun, hampir berapa tahun ini tuh, kalau dulu tuh ya usaha masih sempat pegang lah berapa belas juta, 15 juta, hampir 30 juta dalam sebulan. Sekarang tuh 3 tahun mungkin efek riba. Dalam 3 tahun 4 tahun ini tuh nggak pernah pegang uang lebih dari 2 juta dan lebih dari 5 juta tuh nggak pernah Ustadz. Masya Allah. Nah itu. Oke. Akhirnya bisa ikut ya? Alhamdulillah, Insya Allah di situ saya. Berapa hari saya itu seminarnya? Seminarnya berapa hari? Seminarnya 2 hari Ustaz. 2 hari. Fasilitasnya memang wah banget kan, sampai 10 juta gitu atau gimana? Iya, luar biasa banget Ustaz. Seminarnya beda dengan seminar lain gitu ya. Oke, nah terus apa? Saya mau tahu nih, Mas Arya awal mula lihat video saya kapan sih? Udah lama atau gimana? Oh, nah itu Ustaz, sebenarnya kan dulu sempet down tuh, semenjak kuliah tuh terlilit hutang banyak, itu sempet down tuh saya. Sholawat tuh udah nggak pernah Ustaz. Iya, sholawatnya cuma pas sholat aja, cuma paling sehari cuma 50 kali maksimal gitu. Nah, lihat video Ustaz itu benar-benar buat saya bangkit lagi Ustaz, beneran. Tahun 2018 Ustaz. Oh, 2018. Awal saya bikin YouTube ya. Nah, itu. Oke. Nah, di situ Ustaz, kadang-kadang kalau lagi terlilit hutang itu kan tekanannya luar biasa. Saya ya Allah, ini bener apa enggak gini. Saya coba gitu kan. Pengen benar berazam, mudah-mudahan tahun ini bisa lunas. Syukur bulan ini lunas 2,5 miliar. Sekarang lagi riadoh Ustaz untuk nyelesain 2,5 amanah hutang 2,5 miliar. Masya. Ada 2 lagi Ustaz. Apa tuh? Keajaiban ini. Iya, silakan ceritain aja. Istri saya melahirkan itu. Waktu itu kan bulan 2 tahun ini melahirkan anak kedua. Oke. Itu datangnya maghrib Ustaz, saya sama istri itu sholawat terus jangan lupa sholawat ya, kencengin sholawat. Tempat-tempat lainnya, bidan-bidan yang lain itu kan kelahir anak itu nggak mau yang kayak gimana, yang non BPJS ya, tanpa BPJS nggak mau nerima sebagian di sini. Dan nggak mendukung untuk yang dibekam gitu. Nah, pas sampai maghrib itu istri saya itu mau melahirkan, pas azan maghrib saya tinggalin. Saya pikir estimasi kan biasanya baru pembukaan 3 saat istri saya baru nyampe itu. Ditinggalin di mana? Ditinggalin di rumah atau ditinggalin di tempat bidan? Di tempat bidan. Baru nyampe itu pas azan kan. Saya tinggalin mau sholat ke masjid. Tinggalin bentar ya saya. Nah, saya bilang ke istri saya ke bidan. Perkiraan saya dan perkiraan istri juga, kelahiran anak kedua itu sekitar jam 11 atau jam 1 malam.
Itu pas nggak taunya pas udah selesai sholat saya Pulang. baru nyampe baru pulang ke klinik itu, tiba-tiba kepalanya udah nongol. Terus gimana dong akhirnya? Alhamdulillah dibantu sama bidan langsung kan. Alhamdulillah kelahirannya normal Ustaz. Masya Allah di situ. Ya Allah. Enggak, dia kan nongol kepala itu, tapi di ruang tunggu kan banyak orang tuh, enggak dilihat oleh orang. Iya enggak langsung masuk ke kamar klinik tuh. Oh gitu. Itu lahir normal ya? Alhamdulillah normal. Padahal sebelumnya kan udah ke tempat-tempat lain itu HB istri saya kan rendah tuh waktu lahir itu, waktu mau melahirkan seminggu sebelum melahirkan tuh HB-nya sempat cuma 8 atau 9 gitu. Ke tempat klinik bidan lain tuh pada nolak Ustaz. Bilang, oh ini nih harus ke dokter nih, harus ke rumah sakit ini, harus ke pada saat ke klinik situ, alhamdulillah dikuatin sama alhamdulillahnya dapat ya, dengan wasilah sholawat itu dapat bidan yang benar-benar luar biasa mengingatkan. Pada saat baru datang klinik itu bidan itu mengingatkan untuk berzikir, perbanyak sholawat, jangan lupa. Itu yang buat saya Masya Allah ya. Terus biayanya ditanggung BPJS atau gimana? Biayanya ditanggung BPJS? Enggak, kami enggak sama sekali dari dulu enggak mau menggunakan BPJS Ustaz. Okay. Itu non BPJS. Uang untuk melahirkan uang untuk melahirkan tuh bener-bener cuma 500 Ustaz di dompet. Alhamdulillahnya besok pas mau check out dari klinik itu, mau berangkat, mau udah selesai kan, tanya berapa, 3 juta berapa gitu. Alhamdulillah dari ade itu ya, dari ade ngasih 1,5 juta, yang satu lagi 1,5 juta. Dari bantuan dari anggota dewan gitu. Ini untuk hadiah ya, kelahiran untuk anak kedua gitu. Insya Allah. Anggota dewannya selesai, lunas. Mas Angga kenal sama anggota dewan itu? Kenal. Oh gitu, saya pikir nggak kenal. Ya Allah. Ini apa lagi nih, satu lagi? Katanya ada 2 lagi tadi. Nah, satu lagi yang HP hilang Ustaz. HP ini yang lagi teleponan sama Ustaz ini sempat hilang Ustaz. 3 bulan hilangnya. Hah? Itu jatuh atau gimana? Jatuh ya? Nggak, waktu itu kan saya ke Palembang tuh. Saya ke Palembang, saya tinggal di daerah pelosok Palembang. Pas hari Jumat, HP saya tinggalin di dalam gudang. Jendela saya lupa tutup. Nah, itu daerah lumayan lah ya pencurian situ. Saya baru teringat, mana HP saya? Oh, jendela kebuka nih, kayaknya udah ada yang ngambil ini. Pasrah. Dan saya cari di sekitar situ, tanya ke warga, ada nggak yang sempat masuk di sini? Nggak ada katanya gitu. Ada yang nyaranin, udah pergi ke dukun aja, siapa tahu pelakunya. Enggak, saya bilang percuma, saya bilang ngapain. Udah sampai seminggu 2 minggu saya cari dia juga nggak ketemu. Udah pasrah aja, saya bilang ya Allah, kalau memang masih rezeki HP itu balik, tapi kalau nggak balik minta iPhone ya Allah. Minta digantiin iPhone. Nah, tapi saya masih senang dengan HP ini Ustaz. Data-data ininya masih banyak gitu, belum sempat disalin kan. Nah, 3 bulan kemudian mau pulang ke Depok, saya sempat habis sholat duha itu Ustaz, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ngecek aja iseng-iseng Ustaz, ngecek di sekitar gudang itu. Kok ada gitu HP-nya, padahal udah saya bongkar di situ tuh. Gudang yang mana? Gudang di rumah? Tempat saya tempatin. Oke. Saya kan tinggal di gudang daerah pelosok lah gitu ya. Pas saya udah saya bongkar. Tiba-tiba kok ada? Kenapa Ustaz? Tiba-tiba udah itu nyarinya setelah 3 bulan kemudian ya? Iya, tapi sempat hampir tiap minggu itu saya bongkar Ustaz.
di situ tuh. Saya cek aja gitu kan, sekali aja ketemu kan. Gitu. Nah, selama 3 bulan itu hilang, Mas jadi nggak punya HP sama sekali, nggak bisa komunikasi dengan siapapun. Nggak punya HP sama sekali. Kalau komunikasi ke istri, nebeng ke tetangga, pinjam HP gitu. Nebeng ke tetangga. Dan alhamdulillah tetangga sini tuh masih respon lah. Bahkan ada satu lagi nih Ustaz, pada saat di situ kan keuangan saya tuh menipis tuh ya, nggak menipis. Nggak tahu ya, Bapak RT situ tuh ya nggak pernah ya warga-warga situ tuh dikasih apa makanan apa. Saya sendiri Ustaz kalau tiap mau buka puasa gitu ya, puasa Senin Kamis ya, diantar terus Ustaz. Dan yang luar biasanya, saya mau menjelang puasa, kadang sejam sebelum menjelang puasa itu saya berpikir, ya Allah pengen makanan bakso, ya Allah kalau bisa berbuka walaupun uang lagi nggak ada. Pas menjelang maghribnya, 10 menit menjelang azan maghrib, itu diantar sama anaknya Ustaz. Apa, bakso? Bakso gitu, bakso. Nah, ada yang pengen rambutan gitu kan, udah Kamis depan tuh iseng-iseng, ya Allah pengen berbuka pakai rambutan, datang lagi diantar sama anak yang rambutan Ustaz. Padahal saya nggak pernah minta, nggak pernah mesen, nggak pernah ngomong ke anaknya, nggak. Bahkan ke Pak RT-nya nggak pernah ngomong gitu. Kok Pak RT itu tahu dia Mas Arya suka puasa gitu, dia tahu jauh-jauh puasanya? Kadang-kadang kalau dia tahu, nggak, saya kurang tahu ya. Tapi tiap Senin Kamis itu dia nganter gitu nih untuk berbuka puasa. Bahkan kadang saya nggak puasa pun dia diantar pada saat hari Senin sama Kamis gitu kan. Kalau menurut Mas Arya, apa yang membuat dia simpatik suka nganterin itu, atau memang ada sesuatu hal mungkin di kayak balas budi atau gimana gitu? Nah, dia anaknya ya, waktu itu anaknya itu kan dulu tuh sering apa ya, minum-minum nyolong gitu kan. Anaknya laki-laki. Dan anak Pak RT, anak Pak RT, bahkan lingkungan situ tuh terkenal kriminal lah gitu kan. Hobi ngobat gitu. Saat saya di situ tuh, saya anak-anak yang kecil-kecil, anak-anak seusia anaknya tuh saya sering ajak ke masjid Ustaz. Oh gitu. Masya Allah. Jadi anaknya udah berubah sekarang. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Kok dia tahu? Kenapa Ustaz? Kenapa Pak RT-nya tahu yang apanya, kayak misalnya anaknya banyak berubah tuh karena Mas Arya dia lihat sendiri atau bagaimana? Iya, dia lihat sendiri gitu. Pokoknya sebelum menjelang azan, kadang-kadang anaknya tuh udah siap-siap, bahkan kadang-kadang udah di masjid gitu Ustaz. Anaknya usia berapa? Udah masih SMA, masih apa Kak usianya? Usianya SMP Ustaz. Oh SMP masih, oke. Masya Allah, luar biasa. Oke Mas Arya, masih ada lagi yang mau dikisahkan? Kayaknya cukup dulu, nanti ada sebagian yang lain untuk sesi selanjutnya deh kali ya Ustaz. Oh boleh. Ya. Iya. Siap. Oke, ada ditabung dulu ya. Iya boleh. Mas Arya makasih banget ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk kawan-kawan biar lebih semangat gitu salawatnya. Pesan-pesannya ya, yang pertama saya minta doanya ya Ustaz. Minta doanya biar diistiqomahkan dalam sholawat, bisa nyelesain riyadhah bulan ini. Semoga Allah ngasih ampunan ke saya, menerima tobat saya. Amin ya Allah. Nah, menerima tobat saya diampuni, terus ditolong, dibantu untuk menyelesaikan segala persoalan saya. Pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi ikhtiar, lagi dalam banyak persoalan. Yang pertama saya doakan, tujuannya kejar dulu ampunan, itu aja sih pesannya, kejar dulu ampunan Allah. Yang kedua, jangan sepelekan dari sholawat. Masya Allah. Nah, luar biasa sholawat itu. Mungkin 1 hari 2 hari belum terasa, tapi tergantung orangnya. Kadang-kadang biasanya kalau dosanya dikit,
langsung Allah ijabah cepat ya Ustaz ya. Karena dosa saya yang kebanyakan ini kayak dosa kebanyakan jadi utang 2,5 miliar belum selesai. Allah pengen terus menerus ya. Saya sholawat itu aja sih. Oke, terima kasih. Saya terima kasih banyak Ustadz, ke Ustadz luar biasa dapat bisa komunikasi ke YouTuber. Masya Allah. Oke. Mudah-mudahan kita selalu jalan ya. Amin. Iya, Minta doanya Ustadz. Iya, insya Allah saya doakan. Tahun depan bisa ngekspor untuk saya lagi untuk ngurus berkas-berkas untuk ngekspor minyak jelantah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke. Terima kasih Mas Arya ya. Saya tutup dulu ya. Siap Ustaz. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itulah teman-teman wawancara saya dengan Mas Arya. Sebetulnya udah janji sejak tadi malam ya, cuma baru ini kesampaian saya wawancara dengan beliau. Begitulah kesan-kesan beliau sejak awal mula beliau kenal dengan saya itu sejak SMA. Dan begitulah sampai kemudian banyak mengalami keajaiban, walaupun memang sekarang ini hutangnya yang 2,5 miliar belum lunas, tapi ketika istrinya melahirkan dan banyak hal-hal kecil lagi sudah banyak yang beliau rasakan. Ya mungkin menunggu waktu, insya Allah kalau istiqomah bisa Allah lunaskan semua itu. Oke teman-teman yang mempunyai kisah-kisah tentang testimoni keajaiban salawat bisa untuk mengirimkan testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.